Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis eksepsi yang kedua, yaitu eksepsi syarat formil. Eksepsi syarat formil adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi, baik absolut ataupun relatif, yang meliputi beberapa macam atau bentuk eksepsi. Jadi eksepsi syarat formil ini jelas berbeda jauh dengan eksepsi kompetensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada beberapa macam jenis eksepsi syarat formil, yaitu yang pertama adalah surat kuasa khusus tidak sah. Seperti yang pertama tidak menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai kewenangan relatif. Yang kedua, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara secara lengkap. Yang ketiga, tidak menjelaskan secara singkat pokok perkara dan objek yang diperkarakan. Dan yang keempat, tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa. Jadi 4 hal ini tidak boleh untuk terlewatkan dalam suatu surat kuasa khusus. Jadi, jika misalkan tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, maka tergugat bisa mengajukan eksepsi yang kemudian menyebabkan perkara tersebut dapat di-NO atau tidak dapat diterima. Yang kedua, eksepsi error in persona. Eksepsi dalam hal penggugat tidak mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara, atau yang digugat tidak mempunyai urusan dalam perkara atau pihak yang tergugat tidak lengkap. Ini bisa terjadi jika penggugat bukanlah orang yang mempunyai kapasitas atau bukan orang yang mempunyai kepentingan atas perkara tersebut. Misalkan perkara harta bersama, tapi yang mengajukan adalah nenek dari istri, atau intinya bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara tersebut. Atau orang yang tidak berkepentingan atas perkara tersebut. Selanjutnya, nebis in idem atau exceptio res judicata. Nebis in idem ini adalah perkara yang diajukan dan sudah pernah diajukan dan sudah berkekuatan hukum tetap serta putusannya bersifat litis, seperti menolak atau mengabulkan. Bersifat litis ini berarti putusannya tersebut putusan yang positif, baik itu menolak atau mengabulkan suatu perkara, mengabulkan suatu petitum atau suatu objek. Jadi, jika suatu objek sudah ada putusan pengadilan di dalamnya dan putusan tersebut bersifat positif, menolak atau mengabulkan, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan lagi dengan posita dan petitum yang sama. Nebis in idem ini tidak berlaku bagi perkara permohonan atau perkara volunteer. Selanjutnya, eksepsi obscur libel atau gugatan tidak terang. Isi gugatannya tidak jelas, seperti tidak jelas hukum yang menjadi dasar gugatan. Yang kedua, ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalkan dalam hal tanah tidak disebutkan alamatnya di mana atau luasnya berapa, serta tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut. Ini wajib khususnya dalam suatu gugatan yang menyakup di dalamnya objek tanah yang di dalamnya yang tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Selanjutnya, gugatan tidak terang salah satu bentuknya adalah petitum yang tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.
Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.